Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain ila akhir. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Agung Nurul Iman Padang yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan sampai dengan siang ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin, seluruh amal ibadah yang kita lakukan kiranya akan diterima dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa Allah curahkan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, izinkan saya dalam kesempatan yang singkat ini menyampaikan kajian zuhur di hadapan kita bersama, di mana kita ambil sebagai rujukannya surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Dari ayat ini kita beri judul fikih wudu. Bapak Ibu kaum muslimin, salah satu amalan yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga wudu. Dan syariat wudu ini beriringan dengan syariat melaksanakan ibadah salat. Bapak Ibu kaum muslimin, sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, bila engkau hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajahmu, mukamu, dan kedua tanganmu sampai mata siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Bapak Ibu kaum muslimin, dalam melaksanakan wudu ada yang kita kenal dengan fardu atau wajib wudu, atau dikenal dengan istilah rukun wudu. Bila mana di antara rukun ini kita tinggalkan, otomatis wudunya batal ataupun wudunya tidak sah. Bapak dan Ibu kaum muslimin, yang pertama Bapak Ibu, adapun rukun daripada wudu itu adalah niat. Meskipun dalam ayat yang kita baca ini tidak disebutkan bahwa memulai wudu itu mesti berniat, tetapi seluruh para ulama sepakat bila kita hendak melakukan satu ibadah yang menjadi pembeda antara satu ibadah dengan yang bukan ibadah, yang pertama adalah niat. Oleh karena itu, niat menjadi rukun pertama yang harus kita miliki. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal bergantung kepada niatnya dan akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Bapak dan Ibu kaum muslimin, kemudian yang kedua dalam melaksanakan wudu adalah dengan kita membasuh wajah ataupun muka.
mana yang termasuk bahagian wajah, yaitu dari atas kening kita, yang mana yang tidak ditumbuhi rambut, sampai dengan di bawah dagu atau bahagian dagu kita, dari anak telinga sampai ke bahagian anak telinga yang lain. Jadi semua itu mesti dialirkan air ataupun disapu, dibasuh. Dalam ayat ini disebutkan oleh Allah, faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin, yang ketiga, bahwa dalam berwudu wajib kita lakukan yang menjadi rukun daripada wudu itu. Yang ketiga adalah kita membasuh kedua tangan sampai mata siku. Bapak Ibu kaum muslimin, tentu dalam pelaksanaannya tidak boleh terbalik. Jangan sampai mata sikunya yang kemudian kita basuh, baru kemudian jari ataupun telapak tangan. Idealnya Bapak Ibu kaum muslimin, kita mulai dengan membasuh daripada ujung-ujung jari ataupun dari telapak tangan, dialirkan air sampai kepada mata siku. Kemudian juga yang berikutnya Bapak Ibu kaum muslimin, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biru'usikum, sapulah kepalamu. Bapak Ibu kaum muslimin, menyapu kepala dalam beberapa riwayat hadis tentu ada beberapa model atau cara dalam melakukan. Yang pertama Bapak Ibu, menyapu kepala dengan mengambil air lalu dilepaskan atau dibuang, lalu kemudian nanti air yang ada di telapak tangan kita disapukan dari pangkal kening sampai ke belakang, lalu ditarik ke depan. Itu baru satu kali sapuan. Lalu juga ada yang disampaikan dalam hadis Nabi, menyapu kepala itu Nabi pernah menyapu sorban beliau di atas ubun-ubun saja. Dan ini tentu Bapak Ibu kaum muslimin, bahagian kepala adalah bahagian yang ditumbuhi rambut. Kalaupun tidak ada rambut, tetap bisa menyapu, karena rukunnya adalah menyapu kepala. Kecuali Bapak Ibu kaum muslimin, seseorang yang tidak lagi punya kepala, tentu tidak mungkin dia akan melaksanakan wudu. Selagi mereka punya kepala, maka mereka tetap bisa berwudu meskipun rambutnya tidak ada. Nah Bapak Ibu kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian yang kelima, adapun rukun wudu itu Bapak Ibu adalah membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Cara pelaksanaannya mirip dengan membasuh kedua tangan, yang kita mulai daripada ujung jari kaki sampai kepada mata kaki. Jangan terbalik, membasuh kaki tidak dimulai daripada membasuh mata kaki baru kemudian ujung-ujung jari. Nah Bapak Ibu kaum muslimin, yang terakhir rukun wudu itu Bapak Ibu adalah tertib, bahwa apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW, mana yang pertama, mana yang awal, tentu kita letakkan di awal. Begitu pula mana yang terakhir, kita letakkan pula terakhir. Bapak Ibu kaum muslimin, dalam Al-Quran kan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibda'u bima bada'allahu bihi, mulailah dari apa yang telah dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa petunjuk dari Allah, kemudian sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW tentang bagaimana tata cara kita dalam melaksanakan sesuatu ibadah kita, itu menjadi tuntunan kita, dan ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kaum muslimin, lalu di mana letaknya kita misalkan membaca basmalah atau bismillah? Ini bahagian daripada sunnah-sunnah dalam berwudu. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, di samping kita melakukan rukun wudu yang menjadi wajib hukumnya, tetapi kemudian juga kita tambah dengan sunnah-sunnah dalam berwudu, agar kita juga mendapatkan tambahan pahala kita dengan mengikuti sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Di antara sunnah itu Bapak Ibu kaum muslimin, yang pertama adalah memulai dengan bacaan basmalah. Bila niat kemudian kita tanamkan dalam hati, lalu kita baca bismillah, lalu kemudian kita basuh kedua tangan, kita cuci dan disela-selakan jari kita dengan air, lalu kemudian Bapak Ibu berkumur-kumur, menghirup air lalu dibuang. Jadi berkumur ataupun nanti diikuti dengan memasukkan air ke hidung, menghirup air ke hidung, istinsaq, lalu kita buang. Dan banyak lagi sunnah yang lain, termasuk Bapak Ibu kaum muslimin, sambil kita melakukan rukun-rukun wudu tersebut,
ataupun sambil kita melakukan sunnah wudu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beriringan dengan air yang menetes dari bahagian wudu kita, Allah hapuskan dan Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita. Karena memang Bapak Ibu kaum muslimin, wudu merupakan salah satu syarat sah solat kita. Karena seseorang yang akan melakukan solat, dia mesti suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bila dia berhadas kecil, maka mensucikannya dengan berwudu. Karena itu Bapak Ibu kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga mengingatkan, la yaqbalus salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Tidak sah ataupun tidak ada solat bagi seseorang di antara kalian bila dia berhadas sampai dia berwudu. Nah Bapak Ibu kaum muslimin, banyak sekali keutamaan wudu Bapak Ibu. Di antaranya Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Kemudian yang kedua, Allah akan mengangkat derajat seseorang. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu kaum muslimin, di antara keutamaan berwudu itu, nanti di hari kiamat, di akhirat, Allah akan berikan cahaya ataupun akan diberikan tanda. Karena satu kali Nabi SAW pernah melakukan satu perjalanan, lalu kemudian beliau singgah di sebuah kuburan, lalu beliau menyampaikan salam kepada ahlul kubur. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana nanti engkau mengenali umatmu yang begitu banyak ini? Lalu kemudian Nabi SAW mengumpamakan, bila engkau lihat sekumpulan kuda hitam, lalu nanti di tengah-tengah kuda hitam itu ada kuda yang belang kakinya, ada yang kakinya putih, maka begitulah perumpamaan umatku nanti, kata Nabi, di tengah mungkin jutaan bahkan miliaran umat manusia yang dikumpulkan nanti di yaumil mahsyar, mereka akan ada tanda. Di antara tanda itu dikarenakan bahwa mereka melaksanakan wudu, percikan air wudu itu akan menjadi cahaya yang akan nanti menjadi tanda bahwa mereka salah satu umat dari Nabi SAW. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, terakhir ingin kita sampaikan hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Barangkali Bapak Ibu semua kita sudah paham dan tahu. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari dua lubang, dubur dan kubul. Apapun bentuknya, buang air kecil, buang air besar, ataupun buang angin, jelas itu membatalkan wudu. Ataupun bagi perempuan, keluar darah haid ataupun nifas, maka itu juga akan membatalkan wudu. Nah Bapak Ibu kaum muslimin, kemudian yang kedua adalah keluarnya air mani bagi laki-laki. Kemudian juga tidur nyenyak, kehilangan akal, menjadi gila, itu juga menyebabkan seseorang batal wudunya. Kemudian yang terakhir, menyentuh kemaluan. Nah Bapak Ibu kaum muslimin jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, ini untuk mengingatkan kita bersama, mudah-mudahan salah satu ibadah yang tentu menjadi penting Bapak Ibu, apalagi dalam setiap solat yang kita lakukan, maka ibadah solat juga akan dipengaruhi oleh kesempurnaan wudu kita. Wudu kita bisa sempurna bila istinjaknya juga baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.